kita merasa berikan kepercayaan untuk meneruskan perjuangan pahlawan zaman sebelum-sebelumnya. Dengan cara inilah kami bisa ikut andil, bisa meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan sebelumnya. Kan katanya sekarang bulan Agustus merdeka ya. Bagi ibu nggak merdeka. Baru merdeka dari penjajahan Belanda doang, tapi masih dijajah oleh negara sendiri. Saya spontan kan berusaha untuk menendang si buldosernya. Setelah saya tendang, beberapa orang preman di situ, bukan beberapa orang sih, banyak yang nyerang saya ke sini kan. Ngasih 2 kali pukulan, saya tersungkur. Kemarin, 17 Agustus, seluruh mata bangsa ini tertuju ke Istana Merdeka. Upacara detik-detik proklamasi digelar khidmat, pasukan pengibar bendera melangkah tegap. Hormat, senjata! Sang saka merah putih naik perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Tapi coba perhatikan baik-baik. Setiap tahun ada satu pemandangan lain yang selalu mencuri perhatian. Bendera raksasa terbentang sempurna di bawah helikopter yang melintas di atas istana. Kita menyebutnya Giant Flag. Tapi tak banyak yang tahu, di balik beberapa detik bendera itu melintas di langit, ada rahasia-rahasia kecil yang kalau salah satu saja meleset, bisa berujung bencana di depan mata seluruh bangsa. Tim Indonesiaku diberi akses langsung melihat rahasia itu bersama para prajurit TNI Angkatan Udara Skadron 8 yang selama ini bekerja di balik layar. Ini satu set yang kita pasang ini namanya Giant Flag. Jadi bendera raksasa yang ukurannya 20 kali 30 meter. Ya ditarik menggunakan pesawat EC-75 Caracal atau Super Puma dengan berat total bendera lebih 1,2 ton. Kita angkat pakai heli untuk acara penyiapan kegiatan 17 Agustus di Istana Negara. Bayangkan kalau benda sebesar dan seberat itu salah perhitungan di depan jutaan pasang mata. Itu sebabnya sebelum boleh diterbangkan, Giant Flag wajib lulus uji statis dan uji dinamis dari Depohar 70 Satuan Pemeliharaan Material TNI AU. Tak ada ruang untuk coba-coba. Rahasia pertama ada di kain benderanya sendiri. Kalau diperhatikan dari dekat, seluruh permukaan Giant Flag ternyata penuh lubang-lubang kecil. Ini bukan cacat produksi. Kalau ini tuh saya lihat ada banyak rongga-rongganya, ini tuh ada maksudnya nggak sih Pak? Ya ini namanya poket-poket ini untuk rongga udara ya Mbak ya. Jadi dia fungsinya apabila nanti bendera ini mengembang, begitu ditarik itu, udara kan masuk ke sini ya Mbak. Dia keluar dari sini. Ada 2 sisi, sisi bagian sebelah sini sama sisi bagian sini. Setiap kurang meter lebih 1 meteran ini, dia ada 3 lubang. Fungsinya supaya pas begitu bendera ditarik itu Mbak, dia tidak banyak bergoyang. Nah, jadi dia stabil itu. Dan rongga udara bukan satu-satunya cara mereka mencegah bendera ini robek. Rahasia kedua ada pada bagaimana bendera ini terkunci rapat selama diangkut, lalu harus terlepas mulus persis saat-saatnya tiba. Fungsinya apabila nanti ini ditarik, kebuka, nah dia berkibar ke bawah tuh tidak nyangkut di salah satu apapun benda-benda yang akan dia mengakibatkan dia sobek. Jadi kalau misalnya ini tutup, walaupun nanti bendera berkibar ke sini, dia akan licin. Pas sama angin, dia akan membuka gitu. Kalau tidak, nanti dikhawatirkan tersangkut dan sobek benderanya. Ini yang dimaksud Mayor Sedio adalah safety PN dan velcro perekat yang mengunci 2 helai kain selama penerbangan. Setiap bagian tajam dari pengunci ini dilapisi busa dan lakban.
bukan supaya aman dipegang, tapi supaya tali dan velcro-nya tidak tersangkut satu sama lain saat bendera dilepas. Satu detail kecil lagi yang kalau terlewat bisa berarti bendera raksasa ini robek di udara di depan mata seluruh bangsa. Rahasia ketiga ada di jahitannya. Setiap sambungan dijahit pakai benang sepatu, bukan benang nilon biasa karena dinilai jauh lebih kuat menahan hempasan angin. Tapi yang mengejutkan, satu jahitan ini ternyata cuma tahan 2-3 kali latihan. Setelah itu harus diganti. Dan seling baja serta pemberatnya yang harus menahan 3 bandul seberat setengah ton. Bahkan di X-ray setiap setelah latihan, seperti memeriksa alat tempur, bukan sekedar kain bendera. Tapi dari semua rahasia tadi, ada satu yang paling menentukan dan paling sedikit diketahui orang. Bukan mesin, bukan material, tapi satu orang di satu titik paling ujung bendera. Kalau lipatannya meleset walau sedikit saja, seluruh bendera bisa tak terbuka sempurna saat dibentangkan di udara. Dan seluruh kru harus mengulang dari awal. Ini kan berarti kan tugas yang besar dan punya tanggung jawab yang lebih besar ya Pak ya dibandingkan kru-kru yang lain gitu. Nah itu tuh ada kriteria buat milihnya tuh caranya kayak gimana sih Pak orang yang di ujung ini? Ya awalnya sih yang harus di pojok ini kan kita kasih pemahaman dulu bahwa seperti ini nanti hasilnya harus seperti ini. Nah, langsung kita praktekkan. Kita praktekkan kira-kira yang memang mampu siapa nih. Oh ini kira-kira yang mampu, kita coba sambil kita pantau gitu kan. Nah begitu pas dia ada kekurangan sedikit langsung kita koreksi, kita perbaiki. Nah sampai dia benar-benar mahir. Nah kalau seperti ini kan kayak Praka Nanang ini udah sering jadi tukang penggulung bagian pojok kanan atau pojok kiri. Dengan hasilnya ada presisi, Pak. Kelihatannya mudah nih, Mas. Iya kelihatannya ya udah gulung aja tapi itu benar-benar rapih dan gak ada udara. Tapi untuk sampai ke titik itu, seorang personel harus berlatih lebih dari 5 kali. Kalau gagal 5 kali berturut-turut, ia langsung digantikan sebelum kesalahannya memaksa seluruh kru mengulang semuanya dari nol. Orang dengan tanggung jawab terbesar ini namanya Pratu Nanang Faturrahman. Jabatannya punya sebutan sendiri, Core of Mission. Sudah 5 tahun ia memegang posisi ini. Latihannya ya meraba sendiri Mbak, harus kencang kayak gini, kurang ke sini, harus ngurutin garisnya garisnya bendera gitu. Ada nggak sih kayak pas belajar ternyata nemunya biar lebih mudah kayak gini gitu? Kadang kalau pertama awal kan saya belajar ngangkat, tarik sama ngangkat susah. Terus sampai di bawah susah. Terus akhirnya saya ada miring sedikit, tarik, taruh di bawah, baru gulung. Rasanya tuh apa ya, bangga bisa mengibar sempurna lipatan di ujung tuh merasa bangga. Kalau buat Mas Andir tuh arti kemerdekaan apa sih? Berdaulat, kita bebas menyampaikan aspirasi kita. Tidak terkekang sama yang lain. Seluruh tim ground crew Giant Flag melalui seleksi ketat. Mulai dari pilot, teknisi, hingga kru penyiapan bendera. Komandan mereka, Letkol Arif Khoirudin, menyebut satu kata yang jadi kunci semuanya adalah kekompakan. Ini Giant Flag ini kan kita membawa bendera yang cukup besar, kurang lebih ukurannya di 19 meter kali 27 meter. Dan dengan berat kurang lebih 1,3 ton. Tentunya itu mempunyai handicap tersendiri bagi kru maupun teknisi maupun tim pelipat bendera. Kita harus mempunyai kekompakan yang solid, kemudian disiplin, teliti, sehingga terpadu tersebut akan menciptakan sesuatu penerbangan dengan Giant Flag itu dengan maksimal, sehingga kita saat tampil pun kita harapannya secara profesional dapat menunjukkan Giant Flag ini terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Tentunya sangat bangga diberikan kesempatan untuk mengibarkan bendera dengan Giant Flag merah putih maupun logo 81. Kita merasa berikan kepercayaan untuk meneruskan perjuangan pahlawan yang sebelum-sebelumnya. Semua itu untuk beberapa detik kebanggaan yang kita saksikan dari bawah. Di langit, merdeka dirayakan dengan kekompakan dan kebanggaan. Tapi di bawah sana, di sebuah desa di kaki Gunung Salak,
ada warga yang justru sedang mempertanyakan arti kemerdekaan itu sendiri. Kata Prabowo kan dalam pidatonya gini, saya nggak mau lihat rakyat Indonesia menangis, pengennya tersenyum. Gimana ibu mau tersenyum coba kalau begini? Didatangin preman mulu, bulldozer. Tanah kelahiran mereka sendiri kini jadi medan sengketa.